Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Musaini selaku pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman untuk pembelajaran matematika. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibnu Mansur Hamdani, Magister Matematika, selaku praktisi pada mata kuliah ini yang akan berbagi eh, sharing pengetahuannya dengan kita di sini, dan Bapak Ibu mahasiswa program studi Magister Pendidikan Matematika program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang insya Allah sehat selalu, tetap semangat untuk ini sudah mulai mau mengajukan judul ya. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini kita kehadiran tamu yang saya sangat berterima kasih sekali, Pak Ibnu Mansur Hamdani bersedia mengisi kuliah praktisi mengajar untuk mata kuliah yang diampu oleh Pak Muhammad Musa ini. Mudah-mudahan sharing ilmu dari Pak Ibnu Mansur ini bisa menjadi amal jariah bagi Pak Ibnu dan bisa bermanfaat, insya Allah manfaat dan berkah untuk kita semua di sini. Terutama untuk saya pribadi karena ketika Pak Musaini ini mengajukan kepada saya, Bu, ada yang mau isi mata kuliah ini praktisi, saya lihat, wih, ngeri ini. Ini isinya. Jadi insya Allah kita bisa dapat ilmu yang berharga sekali ya Bapak Ibu. Amin. Terutama yang judulnya mengarah-mengarah ke teknologi. Ada yang sudah mau siap-siap bikin aplikasi ini Pak Musa ini. Kini saya banyak bertanya nanti dengan Pak Ibnu Mansur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ibnu Mansur. Untuk selanjutnya kita buka kuliah praktisi malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Fitriani Saleh selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Matematika atas sambutan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memberikan atau mempersilahkan kepada Bapak Ibnu Mansur Hamdani untuk memberikan eh, pengalaman-pengalaman terkait dengan kompetensi yang beliau miliki terkait dengan mata kuliah yang sedang berjalan di semester ini terkait dengan algoritma. Saya sedikit membacakan CV beliau, Bapak Ibu. Kalau di sini tidak kelihatan apalagi namanya eh, riwayat pendidikannya, tetapi saya kenal betul beliau, jadi saya sedikit membacakannya. Yang pertama beliau ini kalau S1-nya itu alumni Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ibu. Kemudian S2-nya beliau di Pulau Jawa di Universitas Brawijaya. Beliau ini pernah saya bercengkrama, bilang, kenapa berani sekali ambil matematika murni, Pak? Karena beliau kan dari pendidikan matematika, Bu. Karena pernah saya mengampu mata kuliah juga di kelasnya. Saya pikir, hebat bener ini Ibnu ini, berani ngambil matematika di Brawijaya lagi. Ternyata dari keberanian itu, dari CV yang saya baca ini banyak kompetensi atau keahlian yang beliau miliki. Yang paling dekat itu terkait dengan apa yang kita telah lalui ini Bapak Ibu ya terkait dengan Python. Kemudian beliau juga tersertifikasi AWS yaitu Cloud Practitioner. Kemudian ada juga eh,
certified di Amazon Web Service-nya. Kemudian terakhir ini saya lihat ini dia tersertifikasi di Alibaba Cloud Certificate Associate. Jadi eh, saya tidak apa lagi namanya tidak ragu lagi menghadirkan praktisi di mata kuliah ini, dan kemarin juga saya berkomunikasi dengan Ibu Ketua Prodi, saya mau menghadirkan praktisi di mata kuliah, alhamdulillah disambut dengan baik. Itu saja untuk terkait dengan CV beliau. Untuk apa lagi namanya? eh, Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibnu Mansur Hamdani untuk memberikan kita apa wejangan atau pengetahuan-pengetahuan terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau eh, yang terlebih dahulu mendapatkan atau apalagi namanya ini kompetensi terkait dengan Fiton yang kita telah ini apalagi eh, pelajari bersama Bapak Ibu. Saya persilakan waktu dan tempatnya Pak Ibnu. Baik, terima kasih. Eh, mau izin share screen, Pak? Silakan Pak. Ini belum diizinkan. Coba saya. Ini kayaknya yang merekam juga kita, Bu. Sudah Karena tadi bisa Pak Ibnu, bisa dicoba Eh, lagi. oh ya, bisa Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Pak Muzaini bahwa saya alumni dari Muhammadiyah Makassar, kemudian eh, pindah ke matematika murni untuk S2-nya. Nah, mungkin karena S2, S2 matematika bukan S2 komputer, sehingga memang kemarin peminatan saya untuk matematikanya ini lebih ke komputasi, sehingga lebih banyak membedah algoritma ketimbang membuat programnya. Jadi lebih banyak membuat metode untuk pemrogramannya sebenarnya. Tetapi eh, adalah sedikit pengalaman untuk mengajarkan Python karena pernah mengajarkan Python di Jakarta juga, alhamdulillah. Oke, mungkin Bapak Ibu kita mulai untuk pemrograman Python. Di awal mungkin kita perlu tahu sebenarnya Python itu apa sih? Jadi Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ini agak mungkin merasa kok bisa tinggi padahal bahasanya mudah. Nah, jadi justru karena bahasanya mudah, ini lebih ke bahasa manusia sehingga dia dikategorikan sebagai bahasa tingkat tinggi yang mana dia dinamis, serbaguna, mudah dipelajari dan selanjutnya. Dikenal juga sebagai glue language karena dia punya ekstensi bisa ke bahasa pemrograman yang lain. Kemudian Bapak Ibu, Python itu mudah. Nah, mudahnya seperti apa? Ini mungkin ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa Bapak Ibu lihat. Sepertinya sudah diajarkan sama Pak Musa ini untuk Python di awal seperti apa. Nah, ini jika kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa header di sini yang perlu dimasukkan untuk bahasa pemrograman yang lain. Kemudian ada tanda titik koma yang mengharuskan semua pemrograman harus dituliskan. Ketika tidak dituliskan maka terjadi error. Nah, ini yang menjadi masalah biasanya ketika eh, para apa namanya para codingers melakukan codingan di mana biasa terlupa titik komanya. Nah, di Python sendiri ini dia tidak menggunakan titik koma ya. Untuk mencetak hello dunia cukup hanya menggunakan print lalu hello dunia selesai. Nah, seperti itu kemudahan dari si Python. Mungkin sebelum lanjut masuk ke dalam inti materi, kita perlu tahu Bapak Ibu sejarah dari Python. Nah, Python ini diciptakan oleh si Guido van Rossum. Ini adalah eh, seorang programmer ya yang mana dia bereksperimen gimana caranya membuat para programming ini
merasa bebas bebas berekspresi, ya. Kemudian bahasanya lebih singkat dan bisa tetap dipahami bersama. Nah, ini adalah konsep yang dibuat oleh si Guido van Rossum tersebut. Nah, sejarah penamaannya sebenarnya bukan diambil dari jenis ular, ya, bukan nama ular piton, tetapi diambil dari serial komedi BBC di tahun 1970-an. Jadi ini merupakan apa namanya, klub sirkus yang disukai oleh si Guido van Rossum, sehingga Guido menganggap bahwa nama Python ini singkat, unik, sedikit misterius, dan juga kebetulan dia ngefans dengan si Python ini, maka diabadikanlah nama Python ini ke dalam bahasa yang dia ciptakan. Kemudian kita masuk ke bahasa programming. Nah, jadi programming ini aktivitas untuk menulis instruksi. Ya, instruksinya seperti contohnya untuk mencetak Hello World. Ya, jadi untuk mencetak Hello World, instruksi apa yang kita pakai? Kalau di Python, berarti kita pakai print dan seterusnya. Kalau yang lain berarti ada header dulu dan lain-lain. Misal juga mengambil data dari internet, dinamakan scraping atau membaca isi file. Nah, programming ini tools yang digunakan untuk menulis kode yang tersusun dari serangkaian simbol yang berfungsi menerjemahkan pikiran kita menjadi instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, dari kata-kata ini bisa kita simpulkan bahwa bahasa kita dengan bahasa komputer itu berbeda, sehingga nanti ada namanya interpreter atau penerjemah antara bahasa Python ke bahasa komputer tersebut. Perbedaannya di mana? Jadi dahulu programming sulit dilakukan karena menggunakan bahasa yang tingkat rendah atau low level programming language seperti bahasa assembly. Jadi bahasa ini lebih dekat ke kode mesin, di mana yang dikenal oleh mesin biasanya adalah 0 dan 1. Nah, saat ini umumnya kode ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang lebih tinggi seperti Python, Java, C, dan lain-lain. Nah, yang Bapak Ibu lihat yang tadi, yang saya perlihatkan itu adalah bahasa C dan C++ itu sudah masuk ke bahasa pemrograman tingkat tinggi, tetapi masih ada header, penggunaan header, sehingga masih eh, membingungkan, kemudian ada titik koma dan selanjutnya. Nah, kode yang lebih dekat ke bahasa manusia, yang dalam hal ini bahasa Inggris, ini menggunakan apa disebut sebagai high level language. Nah, perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ini bahasa yang low level, ini yang high level. Nah, mungkin eh, itu untuk introduksi di awal. Hmm, Pak Ucak, mungkin kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke ngoding, jadi saya mau ngajak teman-teman di sini untuk ngoding, biar kita langsung sambil praktek. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut kepada proses pengkodingan? Ayo, silahkan. Bisa langsung raise hand atau bisa langsung bersuara Bapak Ibu. Nisa? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Eh, Selamat, ya. Itu kan kita sebelum belajar bahasa C++, ya, Python, dan lainnya itu kan kita harus memahami dulu library yang digunakan. Itu bagaimana, Pak? Cara kita mengidentifikasi penggunaan pada codingnya sendiri. Terima kasih. oke. Mungkin saya jawabnya lebih ke pengalaman pribadi mungkin ya. Jadi biasanya kalau saya baru mengenal sebuah library, misal saya ngoding mau menggunakan library A misal, tapi saya belum tahu nih penggunaan library A seperti apa. Biasanya saya cari dulu di internet. Ini untuk menggunakan library A seperti apa? Itu yang pertama. Atau yang kedua, ini sekarang kan zamannya ada ChatGPT. Tetapi ChatGPT itu terkadang juga mungkin kita kenal bersama ChatGPT biasa halusinasi. Jadi kita minta A, biasa dia nambahkan modifikasi dikit ada C gitu. Nah,
bisa pakai itu nanti ketika ini pengalaman pribadi ya, ketika codingan tersebut ada sedikit error, misal kita belum install library-nya, di situ nanti ada peringatan bahwa library tersebut belum terinstall. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Pak Ahmad, ada yang mau ditanggapi? Pak Ahmad? Kurang lebih berarti kan harus coba-coba ya Pak untuk memahami Iya, sendiri. Iya. iya. Kalau saya memang dulunya lebih banyak belajar otodidak, jadi caranya seperti itu. Oke, baik. Ahmad? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, Saya Bapak Pak, Ibu. Oke, silahkan langsung saya berkomentar. iya Siapa saya yang... Pak. Oh, Herani, silakan. Iya, kebetulan ini bahas masalah Python dan ini sangat berkaitan juga dengan tesis yang kami angkat, di mana aplikasi Android yang kami gunakan itu menggunakan bahasa Python. Mungkin yang saya mau tanyakan di sini, Pak, di antara kan banyak sekali di Python itu banyak sekali apa ya istilahnya terminal-terminal yang bisa kita, maksudnya yang cocok dengan Python, bisa Visual Studio Code, bisa di CMD prompt, bisa di PowerShell. Nah, di antara mana yang menurutnya kakak mungkin ya saya panggil kakak Hmm. yang paling nyaman untuk kita gunakan untuk digunakan dalam baik itu penginstalan terkait untuk mengekstrak Python codingan ini ke entah itu .x atau .apk di mana itu menurutnya kakak di Visual Studio Code kah di maksud saya berbagai macam terminal itu yang mana yang menurut Ya, lebih efektif dan nyaman untuk kita gunakan. oke, baik. Berarti lebih ke text editornya ya. Jadi Iya, saya biasanya pakai dua, biasanya PyCharm atau Visual Studio Code. Richard. Jadi kalau di antara kedua itu yang sering saya gunakan, saya lebih suka Visual Studio Code. Kenapa? Karena Visual Studio Code satu text editor bisa banyak bahasa pemrograman. Yang kedua, untuk belajar otodidak di Visual Studio Code, setiap library ketika diklik itu bisa dilihat codingannya. Jadi bisa langsung dilihat untuk Iya, belajar betul. seperti apa. Kemudian juga dia menurut saya lebih lengkap untuk ekstensinya untuk Visual Studio Code. Nanti bisa install sendiri juga di luar dari apa namanya default dari terminal aslinya untuk Python. Bisa install sendiri library-nya. Jadi bisa kayak ada pilihan user lah kayak begitu. Oh, iya. Tapi bisa diinstal build dasar initnya juga Pak di Visual Studio Code tanpa melibatkan Linux. Bisa. Saya tidak pakai Linux masalahnya jadi bisa. Oh iya, iya. Iya. Oke, baik, Herani. Kayaknya sudah banyak terminal yang didatangi nih, Herani. Iya, Pak. Error, maksudnya enggak juga banyak sih, Pak. Cuman banyak mendapatkan error untuk mendapatkan bulldozer init di Visual Studio Code. Makanya kemarin itu kami beralihnya di Linux dan itu yang berhasil. Cuma memang agak berat di laptop sih. Iya memang. Berat, Bu. Sangat berat. Berat. Jangan juga dipaksakan, takutnya nanti laptopnya... Iya. Oke, baik, Bapak Ibu, kami cukupkan dulu ya untuk ini. Kita lanjut ke next untuk apalagi namanya informasi atau pengalaman yang eh, akan disampaikan oleh Pak Ibnu. Ayo kita ngoding. Ibu hari Ya. ini suka ngoding ini sudah Ya juga. mungkin Bapak Ibu bisa apa namanya untuk scan atau mungkin mau ketik langsung. Jadi Ini sebenarnya yang saya bawakan masih sederhana, tapi kalau misal ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu. ini takutnya yang pakai handphone ini wah, apa scan ini jadinya nanti. Saya sudah scan kemarin ini Pak Ibnu ya. Oh, bermasalah ininya kan? Enggak. Bagus tuh. Oke, Bapak Ibu sudah semua. Pak Ibnu, apakah ini harus diikuti oleh mahasiswa atau seperti apa, Pak Ibnu? Maksudnya diikuti bagaimana? Enggak, ini.
Oh, nah ini. Oh iya. Enggak, maksud saya apa yang mau diinformasikan? Oh, iya. Jadi ini tampilan saya. Ini karena saya yang punya apa codingannya, jadi tidak ada pilihan copy di sini. Seingat saya di sini ada pilihan copy bagi yang buka link saya. Silakan di copy dulu link ini supaya bisa mengedit sama-sama. Ya, sekalian juga bisa disimpan juga codingan yang saya buat ini. Silakan di save dulu. Kalau saya tidak salah di sini ada pilihan copy. Oke, Bapak Ibu ada yang mengalami kendala? Mungkin ke Ibu Herani, kayaknya Ibu Herani yang saya lihat ini Ya, Pak. ada kendala Bu Herani? Masih baru Kak buka laptop, Pak. Tadi ini saya zoom Oh, di tab. Pak Ahmad bagaimana Pak? Sudah terlihat Pak Ahmad? Iya Pak, sudah. Oh sudah, oke. Mungkin itu aja representasinya ya Pak Ibnu. Silahkan. ya. Nah, ini mungkin saya sedikit perlihatkan ini kalau bukan yang apa namanya, yang buka link saya nanti ada pilihan copy to drive. Silakan copy to drive baru nanti silakan untuk mengikuti untuk melakukan codingan seperti itu. Baik, mungkin kita mulai. Kita mulai dari variabel. Jadi variabel ini mungkin tidak asing ya bagi orang matematika. Variabel ini sebenarnya di dalam apa namanya, di dalam komputer itu menyimpan sebuah data di memori, menyimpan sebuah data di RAM. Ini gunanya kalau ngoding mesti RAM-nya tinggi. Biar nanti kalau misalkan codingannya banyak, datanya banyak, RAM-nya bisa kepake untuk nyimpan data tersebut. Nah, nanti di dalam variabel nanti ada dua apa namanya, dua tahapan, yaitu pemberian nama atau penetapan nilai awal. Ya, jadi ada dua tahap yang dilakukan untuk membuat variabel, memberikan nama lalu memberikan nilai awalnya. Kemudian ada beberapa rules atau aturan yang ada di dalam Python, yaitu yang pertama tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian tidak boleh menggunakan spesial karakter kecuali underscore. Jadi spesial karakter seperti dolar, pagar, dan lain-lain itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi, lalu tidak boleh menggunakan keyword Python. Keyword Python itu ada beberapa. Nanti silakan buka di sini ya. Di sini ada beberapa keyword Python. Nah, keyword Pythonnya ini tidak boleh digunakan, Bapak Ibu. Nah, ini misal false, non, true, dan lain-lain. Ini yang tidak boleh dipakai sebagai nama variabel. Nah, ini eh, saya berikan contoh. Ini salah satunya, Bapak Ibu bisa lihat. Untuk variabel boleh langsung nama atau pakai underscore. Underscore-nya di depan juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau pakai angka misal. Misal kayak eh, nama. Ini ketika kita jalankan, ini maaf lagi connect dulu ya ke server. Nah, ini nanti error. Kenapa error? Sebenarnya di sini sudah terlihat ya. Untuk penulisan variabelnya di sini angka nolnya berwarna hijau. Nah, sehingga itu yang menjadi penanda bahwa tidak boleh angka. Sama halnya dengan yang lain. Misal yang ini nanti juga pasti akan error. Ya, kecuali underscore. Jadi simbol yang diperbolehkan cuma simbol underscore. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh yang salah juga karena ini pakai angka, ini pakai tanda persen, dan ini pakai spasi. Ini pakai special karakter. Special karakter tidak boleh menjadi eh, apa namanya? Sorry, keyword. Keyword dari Python tidak boleh menjadi nama dari variabel. Silakan Bapak Ibu coba-coba untuk mengetikkan di bawah sudah ada saya siapkan kolom teksnya untuk mencoba. Mungkin saya lanjut ke tipe data. Tipe data di dalam
Python itu ada empat, ada integer atau bilangan bulat, kemudian float atau bilangan desimal yang berbentuk koma, kemudian string ini teks, kemudian boolean ini yang angkanya cuma dua, yaitu true dan false. Kita mulai dari integer. Jadi integer ini bilangan bulat, baik itu positif atau negatif. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba. Nah, ketika kita buat seperti ini, nanti di tampilan di sini ada tanda centang, maka ini menandakan bahwa codingannya sudah benar, tapi tidak menunjukkan apa-apa karena perintahnya hanya membuat variabel dan isi dari variabel. Nanti menambahkan perintah lain, misal print, baru akan ada printnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita tambahkan, nah kalau kita tambahkan type, kemudian nama variabelnya, kita bisa lihat tipe dari variabel tersebut isinya apa. Oh, ternyata dia menjadi integer. Kalau kita ubah di sini nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Untuk tanda koma di dalam Python itu pakai tanda titik, Bapak Ibu. Ya, nanti dia akan berubah menjadi float. Kalau kita tambahkan tanda petik, dia nanti akan jadi string. Kemudian yang terakhir, kalau kita pakai false, nanti dia akan jadi boolean. Ya mungkin yang lain kurang lebih sama Bapak Ibu. Saya tadi sudah jelaskan langsung secara singkat. Ini contoh untuk floatnya. Silakan Bapak Ibu coba-coba. Stringnya, string di sini ada beberapa cara untuk menuliskan. Bisa pakai petik satu, bisa pakai petik dua. Ya, kemudian yang tidak bisa itu, nah ini, kayaknya ada saya buat di sini. Nah, kita juga bisa membuat string dengan ukuran yang panjang dan terdiri dari banyak baris menggunakan triple quote. Triple quote itu berarti kita buat tiga dulu. Jadi misal sini nanti ditutup dengan tiga petik lagi. Nah, ini yang dinamakan sebagai triple quote. Ya, tapi di depannya harus ada variabelnya dulu. Nah, contoh seperti ini menggunakan triple quote. Nah, kalau apa namanya? Saya berikan sini. Nah, kalau di print nanti hasilnya sesuai dengan yang kita buat di sini. Kalau di sini kita buat pakai apa namanya berbeda line, maka hasilnya juga akan berbeda line. Seperti itu. Ini contoh untuk string yang banyak barisnya, yang berbaris-baris seperti itu ya. Kemudian ada aturan, ini mungkin saya lupa tulis. Ada aturan penulisan yang mungkin harus di saya contoh apa saya beritahukan, misal hmm, contoh dua, misal kita mau buat seperti ini. Nah, misal saya mau tulis seperti ini, nama saya Ibnu. Nah, di Ibnu ini saya tuliskan di dalam petik dua. Maka untuk penutup dari string tersebut jangan pakai petik dua lagi, pakai petik satu. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misal nanti suatu saat ada string dari Bapak Ibu yang pakai petik dua di dalamnya, maka pembuka dan penutupnya pakai petik satu. Begitu ya apa namanya sebaliknya, kalau string Bapak Ibu pakai petik satu, maka pembuka dan penutupnya pakai petik dua. Nah, kalau misalkan saya paksakan pakai petik dua seperti ini, maka nanti kelihatannya dari warnanya ini nanti akan
berbeda warnanya dan ini menandakan akan ada error. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin penting saya sampaikan. Terkadang kita gunakan string pakai kode petik 2 mungkin atau petik 1. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk boolean mungkin gampang ya Bapak Ibu, nilainya cuma true dan false saja ya seperti ini. Nah, kalau ini biasanya true dan false itu untuk mengeksekusi apakah data kita sudah benar ya. Jadi di sini ada tidak ya saya buat pengumuman. Oke, jadi eh, contoh berikan contoh 3 saja. Sorry, contoh 3. Oh, Bapak Ibu, saya lupa nih. Sebentar. Benar tidak ya? Saya lupa ingat kali ini. Ah ya. Jadi ini kita mau eh, lihat. Jadi boolean juga bisa dipakai untuk mengecek apakah sudah benar ya sebuah pernyataan yang kita buat seperti ini. Jadi contoh 3 apakah benar lebih kecil dari contoh 4. Ya, kalau kita buat lebih besar nanti akan muncul false. Ya, seperti itu. Nah, untuk mencetak variabel, ini mencetak variabel mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua. Jadi caranya hanya print, kemudian tuliskan namanya. Mungkin hanya apa namanya mengingatkan saja bahwa print ini tidak boleh ada huruf besar di awal, semua harus kecil. Kemudian string pendukung dapat ditambahkan ketika kita mencetak nilai variabel. String pendukung itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misal saya tulis Nah, kalau ini tanda-tandanya Bapak Ibu ada eh, slash sorry backslash T, ini namanya backslash tab. Kemudian ada backslash N itu enter, eh, dia ke bawah. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya yang lain saya lupa juga. Ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa untuk melihat di web banyak sebenarnya ya. Jadi namanya itu kayak string pendukung mungkin cari ya string pendukung untuk mencetak nilai variabel. Kalau backslash t itu nanti dia menjadinya tab. That's oh sorry, saya belum ubah jadi variabel string. Nah, nanti kalau T1 berarti tab 1 kali. Kalau kayak gini tadi ada 2T berarti 2 kali tab kayak gitu. Jadi dia nanti lebih panjang. Kalau backslash n berarti dia nanti ke bawah di apa di enter kayak gitu ya. Nah ini untuk string pendukung. Kemudian bisa juga Bapak Ibu bisa pakai eh, kurung kurawal seperti ini. Ini
gunanya adalah untuk menentukan tempat menyimpan dari variabelnya. Misal, tadi sudah nama saya, berarti langsung bisa saya print seperti ini. Eh, Misal saya tambahkan kurung kurawal di sini. Nah, jadi di mana kita letakkan kurung kurawalnya, maka di situ muncul variabel yang kita munculkan di sini. Jadi misal kurung kurawalnya saya pindahkan ke sini, maka nanti dia munculnya di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Jadi ini gunanya pakai dot format, kemudian nama variabelnya itu seperti itu. Kemudian yang terakhir pakai F format. Jadi tinggal nambahkan F saja di depan. Sebenarnya bedanya cuma seperti itu. Langsung saja Kurawal nama saya. Nah, jadi penggunaannya nanti silahkan Bapak Ibu pilih saja mana yang lebih disuka, mau yang pakai format yang di atas ini, ya. Jadi kalau format yang di atas ini tidak perlu pakai F format, tidak perlu pakai dot format, langsung saja pakai variabelnya. Kalau mau nambahkan lagi kata-kata, tinggal tambahkan koma, lalu tambahkan kata-kata lagi, ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya cuma seperti itu untuk format yang standar seperti ini. Kalau yang lain ini harus pakai dot format atau pakai F format, harus ada huruf F di depannya. Kemudian, nah ini contoh kalau misal ini kan Bapak Ibu eh, tesisnya mengarah ke apa namanya pemrogramannya. Ini mungkin bisa membantu nanti ketika mau ngeprint buat aplikasi, nanti ada tampilannya nanti di aplikasinya, yang di print adalah misal panjang kali lebar dan seterusnya. Nanti tinggal tambahkan saja model seperti ini. Panjang ini nanti menghasilkan variabel panjang, lebar akan menghasilkan variabel lebar seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini lebih ke case sensitifnya. Jadi di dalam penulisan Python, Bapak Ibu, variabel anggaplah variabel hari Minggu, ya saya ganti huruf M-nya dengan M kecil, maka itu dianggap sebagai variabel yang berbeda. Sama dengan topik yang di sini, topik dengan huruf K besar akan berbeda dengan topik dengan huruf K kecil. Jadi di Python itu case sensitif sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai nanti di dalam eh, membuat pemrograman nanti bingung kenapa kok bisa salah padahal saya sudah tulis variabel yang saya ingat. Nah, mungkin perlu diperhatikan apakah pakai huruf besar semua atau huruf kecil semua atau gabungan seperti itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu untuk penginputan nilai. Jadi penginputan nilai bisa Bapak Ibu masukkan. Jadi kalau misal mau buat aplikasi nanti bisa pakai perintah input biar nanti eh, codingannya ini tidak melulu variabelnya itu terus. Misal eh, tadi nama saya yang di atas ya itu adalah eh, oh ya sorry. Nah, kalau modelnya seperti ini, ketika disimpan di dalam memori, maka yang tersimpan adalah IPNU terus. Seperti itu. Kalau misal Bapak Ibu pakai perintah input, maka nanti kita setiap menjalankan program, maka akan diminta untuk memasukkan data di dalamnya.
Sebenarnya seperti ini pun sudah benar, sudah selesai Bapak Ibu. Sampai dalam kurung saja sudah selesai. Nah, nanti ini ketika dijalankan maka dia akan meminta data dan di sini akan menunjukkan bahwa dia sedang berjalan ya. Kita tinggal tambahkan saja di sini. Nah, maka nanti nama saya di inputan itu akan membaca namanya adalah Ibnu seperti itu. Nah, kenapa harus seperti ini? Sebenarnya ketika nanti membuat sebuah aplikasi biar jelas input yang diinginkan sebenarnya dalam bentuk apa, misal. Mungkin lagi azan ya. Mungkin kita stop dulu Bapak Ibu sebentar. Oke, baik. Mungkin bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Begitu ya, Pak Ibnu. Ya? Ya, siap. Oke, kita jeda setelah azan maghrib ya, Bapak Ibu. Baik, Pak Ibnu, bisa dimulai? Oke, Sudah ya? baik. Kita mulai lagi. Kita sekarang masuk ke tipe casting. Ya, jadi tipe casting ini memperlakukan semua nilai yang diberikan melalui input itu sebagai string. Jadi yang tadi saya masukkan seperti ini ya, input. Oh, ini saya belum masukkan yang ini. Mungkin nanti Bapak Ibu silakan coba sendiri masukkan captionnya ya sebelum memasukkan inputnya. Jadi kalau misal memasukkan caption seperti ini misal yang sederhana saja saya buat, nanti di sini akan muncul captionnya agar memudahkan eh, pengguna
yang membuat apa namanya yang menggunakan codingan kita lebih mudah memahami oh yang diminta adalah nama misal. Nah, tetapi perlu diperhatikan setiap data yang dimasukkan ke dalam input itu secara otomatis merupakan data string. Nah, secara otomatis menjadi data string. Sehingga yang perlu dilakukan, nah ini yang perlu dilakukan itu adalah kita mengubah nilainya. Nah, jadi eh, seperti ini. Ini ada tipe datanya, integer, float, string, boolean, dan lain-lain ya. Jadi kalau misal di dalam inputan yang kita buat, misal di sini tahun lahir, kita menginputkan misal anggaplah 1995 misal seperti itu ya. Tahun lahirnya 1995, maka perlu diubah dulu tahunnya dengan menggunakan integer. Gunanya seperti apa? Gunanya kalau misal kita tidak ubah ke integer, lalu kita menggunakan operasi apa namanya penjumlahan misal, maka terjadi error. Bentar. Masih jalan. Oh, ini masih jalan karena saya belum isi namanya. Jadi saya coba di sini misal panjang input lebar kemudian eh, luas 13 seperti itu panjang kali lebar. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita input dulu panjang, lebar, kemudian kita buat rumus luas panjang kali lebar. Maka nanti ketika kita jalankan, misal panjangnya 3, lebarnya 4, nah nanti akan terjadi yang namanya error. Kenapa? Karena tipe datanya adalah string, sehingga perlu kita mengubah tipenya panjang dengan integer dari panjang. Nah, jadi datanya ini seperti ini. Variabel panjang nanti akan terisi nilai integer dari inputan yang ada di atas ini, seperti itu. Begitu pula dengan yang lebar kita harus ubah. Nah, menjadi integer juga. Sebenarnya untuk tipe datanya ini bebas. Silakan teman-teman pakai apapun yang diperlukan. Misal diperlukan adalah float, maka silakan pakai float. Kalau yang dibutuhkan boolean, silakan pakai boolean. Nah, ini kalau dijalankan baru nanti eh, tidak error. Nah, seperti ini. Karena data yang di atas tadi secara otomatis menjadi string, diubah menjadi integer dulu baru bisa dioperasikan. Kalau tidak diubah maka akan terjadi error seperti tadi. Nah, ini ada beberapa contoh. Nanti silakan teman-teman coba sendiri ya. Nah, tidak semua data bisa kita konversi dengan menggunakan tipe casting ya. Jadi beberapa data yang tidak bisa diubah, misal kita masukkan data yang betul-betul dalam bentuk teks ya, contoh yang tadi di atas. Ini misal saya tuliskan sini angka H angka 1, kemudian ini angka 2. Ini kan teks ya. Kalau kita ubah menjadi integer, maka dia tidak bisa karena memang data seperti ini tidak akan bisa diubah menjadi bentuk integer, float, dan seterusnya. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan, tipe castingnya harus disesuaikan dengan isian yang kita isikan, seperti itu. Lalu selanjutnya ke operator. Operator di sini ada banyak, ya secara umum ada 3, tapi di sini saya berikan ada banyak ya. Kita fokus ke 3 operator saja, ada aritmatika, perbandingan, dan logika. Kemudian kita masuk ke operator aritmatika dulu.
Kalau operator aritmatika di sini ada beberapa. Kalau pakai bintang dua kali, ini namanya pangkat. Kalau cuma sekali perkalian, slash pembagian, double slash ini akar, floor division, kemudian eh, ini modulus, kemudian ada penambahan pengurangan ini simbolnya sama seperti pada umumnya. Penggunanya pun juga bisa langsung seperti ini, ya, bisa langsung digunakan ya. Jadi Ya, nanti silakan Bapak Ibu ini ya. Sorry, ini floor division bukan akar tadi ya. Pembagian dengan pembulatan floor division, sorry. Jadi silakan nanti teman-teman coba saja ya. Nanti silakan ketikkan ulang ini, lalu nanti diketik di sini, dicoba-coba. Mungkin ada yang penasarannya seperti apa bentuknya kalau pakai seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan lebih dari satu operator matematika untuk memanipulasi data atau memanipulasi nilainya. Nah, jadi misal untuk data yang di bawah ini ya, nilai akhir, di sini pakai slash untuk pembagian, kemudian pakai kali, tambah, dan seterusnya. Ya, ini saya rasa eh, teman-teman sudah paham ya tentang penulisan seperti ini, kenapa harus kurung, dan seterusnya. Ya, ini pasti menggunakan aturan prioritas. Jadi silakan teman-teman untuk sesuaikan saja. Oke, selanjutnya eh, ini untuk mempersingkat penulisan kode, kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Jadi kalau misal kita buat seperti ini, harga sama dengan 10.000 misalnya. Kemudian harga saya tulis seperti ini, harga dikurang 5.000. Ya, jadi harga yang di awal ini adalah 10.000. Kemudian harga selanjutnya ini ternyata berkurang 5.000. Ya, maka ini cara pertama bisa pakai seperti ini, atau cara yang kedua bisa disingkat dengan cara tambahkan minus sama dengan lalu angka berapa yang mau dikurangkan. Jadi saya tulis seperti ini untuk mengecek apakah benar. Jadi kalau eh, ini maksudnya kurang sama dengan, maksudnya adalah harga yang apa variabel yang namanya harga ya ini akan dikurangi nilainya dengan angka 5.000. Jadi yang awalnya 10.000 dikurangi dengan 5.000. Nah, jadinya seperti itu. Kalau di depannya ini ditambahkan tanda tambah, maka ditambahkan dengan 5.000. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke operator perbandingan. Kalau operator perbandingan, seperti yang saya berikan tadi, ada kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Sebenarnya kurang lebih sama dengan matematika pada umumnya. Cuma yang berbeda itu yang ini ya. Ini kurang dari sama dengan biasanya kalau di matematika kurang dari di bawahnya ada garis satu ya, kurang dari atau sama dengan. Ini lebih dari atau sama dengan. Kemudian kalau sama dengan, ini untuk operator perbandingan, ini pakai dua kali sama dengan, ya. Jadi berbeda teman-teman kalau kita bikin variabel, variabel seperti ini satu sama dengannya, ini menandakan bahwa variabel yang ini nilainya adalah yang ini. Kalau double sama dengan biasanya dipakai nanti di bagian if atau mungkin kita buat definisi atau mungkin fungsi nanti pakai eh, kurung sorry pakai sama dengan dua kali. Ini menandakan nilainya sama kayak gitu. Kalau tanda seru dulu lalu sama dengan ini tidak sama dengan. Nah, contohnya nanti ini bisa seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa mengecek ya, ini operator perbandingan lebih ke mengecek ya. Apakah nilai X sama dengan si Y? Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau benar sama dengan ini ada operator yang dibuat di sini. Sorry, ada sebuah apa ya operator perbandingan dibuat di sini. Maka kalau ini benar, hasilnya true. Kalau hasilnya salah akan menjadi false.
Nah, kira-kira seperti itu ya hasil dari operator perbandingan. Nanti silakan Bapak Ibu mencoba ya. Jadi contoh yang ini lagi ya. Verifikasi ini variabel. Tanda sama dengan yang di sini menunjukkan bahwa nilainya adalah yang di samping sini. Nah, sementara yang di samping sini ini adalah sebuah operator yang menggunakan operator perbandingan. Jadi sebuah pernyataan yang menggunakan operator perbandingan yang nanti hasilnya adalah true atau false seperti itu. Selanjutnya untuk operator logika, ini nanti akan menggunakan and, or, dan not. Sebenarnya saya rasa teman-teman di sini sudah paham karena memang orang matematika juga ya. Jadi lebih ke gimana logikanya ya, apakah X dan Y, true dan false nanti hasilnya seperti apa ya. True dan true nanti hasilnya apa, true dan false hasilnya seperti apa. Ya, ini mungkin saya tidak terlalu jelaskan nanti mungkin kalau kurang jelas boleh nanti kita jelaskan kembali. Saya tidak jelaskan sini itu karena saya rasa teman-teman bisa paham ya dengan operator logika and, or, dan not. Kalau not berarti eh, apa? Bukan A berarti B kayak gitu ya. Oke, mungkin seperti itu Pak Muzaini. Ini yang di bawah cuma latihan saja. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau mencoba-coba untuk membuat rumus-rumus persegi panjang dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu terkait dengan materi pada malam hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, sekarang gilirannya untuk mendalami kita apalagi namanya saling berdiskusi terkait dengan ini Pak Ibnu saya sudah apalagi namanya memberikan apalagi membuat proyek terkait dengan mata kuliah ini mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang berkelompok, ada mungkin kendala atau pengalamannya terkait dengan proses ngoding ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada praktisi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ibu. Monggo, ada yang mau Kayak Pak. ditanya. Oh iya, lagi Bu Ande. Kan Bu, ya, Iya, Masya Allah, mumpung ini ada pakarnya di sini jadi gercep kan untuk bertanya, sayang, enggak tiap pertemuan. ya. Eh, di sini saya ada 3 pertanyaan Pak yang sempat saya Ya, catat. Yang terkait pertama itu terkait alur coding. Apakah kalau ini berdasarkan tugasnya Pak Muzaini, kita diarahkan untuk membuat aplikasi ya, di mana aplikasi itu kan kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat storyboard-nya dulu. Maksudnya fitur-fitur apa yang akan kita masukkan. Nah, di coding itu apakah dia harus fiturnya itu harus terstruktur alurnya ataukah tidak harus? Karena kemarin itu ada yang sempat karena kan sebenarnya untuk coding itu kami meminta bantuan di AI ya karena memang belum menguasai secara keseluruhan. Tetapi tetap pilotnya itu adalah kita sebagai manusia untuk memerintahkan ke AI sesuai dengan yang kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ada yang sempat saya edit itu storyboard di paling awal ternyata posisinya itu ada di bawah sekali. Padahal saya carinya di depan karena strukturnya kan yang pertama di GUI-nya itu di paling depan Ki. Saya mau edit judulnya, oh ternyata posisinya di codingan itu bawah sekali Ki. Artinya apakah pertanyaan saya di sini yang pertama, apakah itu memang tidak ada masalah ketika alurnya random seperti itu, ataukah memang mungkin ada syarat tertentu sehingga dia bisa posisinya kebolak-balik seperti itu alur codingnya. Terus yang kedua terkait masalah instalasi Pak, terkait instalasi ini saya lihat tadi Pak pakai Google Colab ya. Di pertama kali mau buat aplikasi itu satu minggu di belajar di Google Colab dan selalu error di pas codingnya sudah aman, tapi pas di instalasi untuk mendapatkan bulldozer initnya untuk supaya bisa diekstrak apa namanya ke aplikasi Android itu gagal. Sementara untuk menunggu instalasi itu kurang lebih membutuhkan 40 menit paling minimal. Nah, barangkali semisal pernah melakukan install untuk mendapatkan bulldozer init di
apa namanya di Google Colab itu ada solusi-solusinya Pak terkait penginstalannya menggunakan Google Colab untuk meminimalisir penginstalan di Linux. Terus yang ketiga terkait UI-nya atau GUI-nya di Google Colab juga, apakah itu untuk aplikasi Android harus GIF, kemudian untuk ke .exe itu harus terkinter, ataukah ada instalan yang bisa mengcover keduanya antara Windows dengan Android? Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Oke, langsung saja mungkin ya. Ya, baik. Jadi pertanyaan pertama lebih ke alur ya. Kalau alur, Iya. setahu saya memang harus runut dari atas ke bawah. Contoh mungkin seperti mana tadi ya? Nah, seperti ini. Jadi harga yang pertama, kemudian harga yang kedua. Jadi kalau misalkan saya balik yang harga plus minus yang di atas, kemudian harga sama dengan 10.000 di bawah, maka nanti hasilnya akan berbeda. Karena memang dia membaca dari atas ke bawah. Begitu Python bekerja. Kecuali mungkin kalau membuat function. Kalau function dia kan nanti dipanggil baru jalan. Tapi itu juga bergantung urutan. Jadi kalau urutan fungsinya dipanggil paling bawah, berarti fungsinya nanti berfungsi paling bawah, paling terakhir. Seperti itu. Jadi nanti lebih apa ngurut memang penting. Kemudian yang berikutnya lebih ke collab ya. Mungkin saya belum pernah dengar eh, yang tadi ditanyakan, apalagi pertanyaan ketiga. Tapi mungkin saya bisa sarankan seperti ini untuk collab. Collabnya ini yang gratis atau yang bayar? Mohon maaf bertanya dulu. Gratis sih mungkin sih Pak, karena langsung saya masukkan codingannya di situ baru lakukan Oh, instalasi. iya. Karena ChatGPT tidak arahkan dia juga ke Pro, jadi saya pakai yang itu jujur. Jadi sebenarnya kalau apa namanya kalau Google Colab itu kan dia pakai cloud penyimpanannya. Penyimpanan cloud kalau yang gratis dia itu tidak simpan selamanya. Jadi setiap mau di running lagi, download lagi, mau running lagi, download lagi. Kayak gitu dia prosesnya. Sehingga nanti setiap buat aplikasi pasti download lagi library-nya, download lagi apa yang mau di-install, download lagi, nah kayak gitu terus. Jadinya kalau mau yang ini memang harus yang offline. Kalau memang mau bikin semacam project seperti itu. Mungkin pertanyaan ketiga saya belum bisa jawab karena memang belum pernah saya dapatkan. Tapi untuk instalasi Pak, memang lebih worth it di Visual Studio Code karena masih bisa kita dapat aplikasinya kalau di Visual Studio Code. Iya, lebih 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 condong ke situ kalau saya karena eh, dia juga menyimpan instalasi. Kalau di Google Colab setiap dimatikan webnya nanti install ulang lagi. Berarti hanya Seperti fungsi itu. coding saja kalau collab ya. Iya. Kalau Colab saya biasanya pakai untuk mengajarkan memang untuk membuat aplikasi tidak. Iya Pak, terima kasih. Iya, baik sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Andi Hairani atas pertanyaannya dan dikaitkan dengan tugas proyek yang kami berikan ya Bu ya. Iya Pak. Jelasnya tidak sampai sakit Bu Andi Hairani ya. Iya, Tapi lumayan Pak sih minggu lalu, Masya Allah. Karena ini kayak shock culture ke badanku Pak. Karena apa di istilahnya ini kami betul-betul mulai dari nol juga. Jadi makanya ini banyak-banyak riset terkait ini. oke, baik. Terima kasih Bu Andi Hairani. Pak Nur Ahmad ada yang mau ditanyakan? Sudah raise hand? Iya, izin bertanya, Pak. Oke, dan mungkin teman-teman yang lain juga lah. Mana ini? Silakan Pak Ahmad. Ini kan saya membuat aplikasi grafik fungsi ya, Pak. Grafik fungsi tiga dimensi. Iya. Untuk grafiknya itu, eh, apakah ada di program Python itu cara mensmoothkan grafik tuh, Pak? Kayak bisa digeser-geser, tuh. Soalnya kalau terus tambahkan tuh grafiknya, malah tambah berat tuh, Pak, gesernya. Tidak, ya, Hmm. tidak fleksibel ya Pak Iya, Ahmad ya. betul.
Kalau Pengen yang itu saya belum pernah dapat juga ya. Jadi kalau ini nanti pakai pakai library apa ininya? Eh bar plot atau apa? Scatter plot ya grafiknya. Masih mute Pak Ahmad. Matplotlib bukan sih? sebentar Pak, saya lupa. Saya mau cek kok. Iya Kak, saya belum pernah lihat masalahnya kalau yang bisa digeser-geser kayak ini ya, kayak di Excel ya, yang bisa langsung diklik begitu ya maksudnya ya. Kayak mungkin kayak yang GeoGebra itu Pak Ahmad ya. Iya, yang bisa Iya diklik Pak, begitu ya. benar. Iya, kalau seperti itu saya belum pernah dapat kalau di Python, karena yang biasanya saya langsung ngupload saja grafiknya. Kalau boleh, boleh ditampilkan ya Pak. Apanya? Boleh ditampilkan itunya. Pak Ahmad mau Grafiknya. ditampilkan? Iya, oke silakan Iya, Pak Ahmad. boleh. Oh, Sih boleh, Pak. boleh, boleh. Silakan, sebentar, sebentar. Pak Ahmad bisa di bisa share screen. Ya, bisa Pak, bisa. Sebentar ya Pak. Itu persetujuan. Oke, silakan Pak. Wah, luar biasa pakai terminal. Iya, pakai Ubuntu-nya Pak. Oh, oke. Oh, yang nano ya, nano MenPy-nya. Di situ codingannya. Cuman dia berat luar biasa Ini berat Ambil ya ini Pak. kalau pakai main P ini. nanonya. Ini nggak ngeklik Pak Ahmad. Sudah tampil ya Pak. Oke sudah. Oh, iya. Nah, ini kalau misal digambar ya Pak. Ini kan Iya, sudah tampil. iya. Ini agak nge-lag tuh Pak. Terus Oh, jika ditambah lagi tuh Pak, grafiknya, nah agak kurang smooth gitu Pak. sebentar. Ini Ubuntu-nya apa? Ini laptopnya Windows. Iya. eh pakai Windows Linux. subsistem Linux Pak. Di Oh, iya, dikoneksi iya, di iya, iya, Visual iya. Studio Ah, Code, ah, Pak, ah, ah, ah. koneksinya. Tapi instalasi di Ubuntu. Instalasi. Oh, berarti ini double apa sih istilahnya yang pakai portable Linux portable kayak begitu ya? Iya, bener Pak. Linux. Iya. Iya. Eh, Setahu saya kalau yang buat seperti itu nanti kan RAM-nya kebagi. Ini RAM-nya besar tidak kira-kira laptopnya? Hmm, Iya. Bisa kayaknya jadi 8 Pak. bisa jadi problemnya di situ ini. Iya, kalau Oh, pembagian Dan pembagian pada saat bikin Linux portable-nya dibesarkan RAM-nya. Coba. Kan biasanya saya tidak tahu ya ini pakai apa. Kemarin saya pakai apa itu ya. Buatnya itu saya perbesar sampai 6 giga. Kalau saya tidak salah itu lumayan, lumayan kencang. Kalau dikecilkan ya itu mungkin masalahnya. Jadi dia agak lalot. oke. Ya Pak. Ya mungkin dicoba dulu itu ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. oke, makasih Pak Ahmad. Luar biasa. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Pak Suwardi, monggo. Masih mute Pak Suwardi. Atau Nisa, mana Nisa? Senyum-senyum saja nih Nisa ini. Oke. Mungkin Pak. Anu saya itu Pak, rencananya apa Nah, eh, sama dengan ini sebenarnya yang augmented reality itu yang kemungkinannya apa ya eh, judulnya itu yang saya cari-cari anunya bagaimana eh, yang membuatnya. yang jelas sebelum berakhir ini semester Pak ketemu Pak Suwardi. Biasanya tadi
ada teknologinya, jadi saya coba Ya, searching di Google, kayaknya yang banyak referensinya itu ya, augmented reality. Jadi augmented ya. saya rencananya itu cuman baru cari referensi-referensinya untuk buat programnya itu. Oke, Oke, ada gambaran sedikit terkait dengan itu, Pak. Bahwa oke. terkait dengan augmented reality, apakah susah? Kalau memang susah ya Ya, pertimbangkan. Tapi kalau yang setengah-setengah nanti kita dilanjutkan saja. oke, siap Pak Sardi. Kita Semangat. memang memang Pak, ya, itu yang dikatakan Ibu Aira tadi, mulai dari nol terkait dengan aplikasi yang seperti ini. Karena kita kan dulunya tidak, waktu S1-nya tidak mengenal yang seperti ini. Ya, berusaha Siap. saja di apa namanya, Oke, di siap Pak Sardi. Ditampung ya. Silakan mungkin satu lagi mungkin dari Pak Iwan sebelum kita tutup perkuliahan kita, kuliah praktisi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terus terang aja Pak ya, di teman-teman juga di grup itu kemudian sampai bingung karena hanya beberapa teman-teman memang yang paham yang dari awal itu kita belajar otodidak, kemudian cari referensi banyak di Google, kemudian apa namanya eh, kita ambil di chat GPT dan sebagainya untuk kemudian bisa ditransfer ke aplikasi Python itu. Eh, jadi akhirnya pada malam ini kita dari kebanyakan yang ada hadir di sini, mungkin memang dua orang yang paham dengan apa yang eh, Bapak tampilkan hari ini. Kenapa? Karena seperti itu memang kejadiannya. Kalau aku lihat saya lihat di apa di chat-chat grup kami, di grup kami itu ternyata banyak yang masih kurang paham dengan apa yang terjadi hari ini. Punya pertanyaan Pak. Kan teman ini selalu ambil kadang di apa diambil di Google contoh-contoh, kemudian itu kemudian dipastikan ke aplikasi Python. Terus saya pernah juga yang sering saya lakukan itu malah di aplikasi Canva, di Canva AI itu untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, terus kemarin saya sudah cobakan itu, setelah saya ambil kodenya, pengkodeannya itu, kemudian saya masukkan langsung, saya kopikan, satu kali saya copy, kemudian saya pastekan ke aplikasi Python yang sudah saya install. Cuman hasilnya itu tidak selesai. Maksudnya tidak apa yang terjadi di Canva yang saya bikin itu tidak sama dengan yang terjadi di Python. Tidak selesai di Pythonnya. Tetapi dianya di Canva nya selesai. Di Pythonnya tidak selesai. Ujungnya itu error. Kira-kira apa masalahnya itu, Pak? Eh, Kira-kira boleh tidak ditampilkan Canva AI-nya? Biar saya lihat. Saya soalnya tidak pernah pakai yang Canva AI itu. Coba saya buka dulu. Iya. Oke, kalau ini buatan ini Pak Iwan ya di Canva itu buat apa codingnya itu ya. Iya, coba. Duh, Mungkin sambil menunggu tadi kan banyak yang mengeluh kesulitan belajar. Eh, tadi tadi kan Pak Musa ini sudah bilang ya saya dari pendidikan matematika pindah ke matematika murni. Itu saya sebenarnya juga dalam 2 tahun itu stres juga belajar codingan. Tapi setelah Kecemasan betul. dipelajari, iya, setelah dipelajari, alhamdulillah ternyata bisa juga. Tapi memang Walaupun ya, memang kalau algoritma begini buat pusing Pak. iya. Karena harus berbagai macam ini apa yang namanya kompetensi yang dipadukan seperti itu.
Sambil menunggu juga mungkin Pak, barangkali bisa dikasih tips kan, tadi di Visual Studio Code berhasil untuk buat aplikasi di instalannya. Kalau di desktop berhasil ya Pak, cuman Visual Studio Code yang murni di terminalnya Visual Studio Code itu gagal Kak untuk Android, versi Android sih. Mungkin bisa Vers, dikasih tips penginstalannya. maksudnya versi Yang Android dari HP atau bagaimana? bukan Pak, coding itu kan nanti kalau kita mau buat aplikasi Hmm. bisa versi Android, bisa versi desktop. Aplikasinya memang Pak Oh, kita buat, iya iya kan iya iya codingnya iya. sudah Ah, dibangun, tah? ah, ah. Uh, kan ada dua versi, istilahnya beda alat yang kita gunakan untuk install ke desktop. Aplikasi itu jadi di desktop dengan penginstalan agar aplikasi itu jadi di versi Android, masternya beda. Iya. Nah, yang gagal Kak itu di Visual Studio. Kalau murni di terminalnya, kalau di terminal Visual Studio Code di apa istilahnya dihubungkan dari Visual Studio Code ke Linux berhasil Ji. Cuman kalau yang murni Visual Studio Code untuk mendapatkan masternya aplikasi Android, codingan itu Iya. jadi aplikasi Android itu yang sampai sekarang belum berhasil sih Pak. Hmm. Itu mungkin saya keep dulu ya. Ini nanti saya coba, Iya Pak. iya mungkin nanti pertanyaannya saya coba dulu. Nanti setelah saya coba, Iya. baru nanti saya sampaikan ke Pak Musa ini ya. Oh iya Pak, siap-siap. Iya. Berarti tadi Kayak lebih gini ke ini Pak, ya. Oh iya, gimana? yang ini kan kodenya sudah ada Hmm, kodenya dibuatkan oleh AI. Ini yang kemudian oke. saya salin ini kode. Ya. Berat nih. Ada. Kemudian saya masuk ke situ ke apa? Ke Python itu, aplikasi Python ini. Kemudian saya pastekan Ini kayaknya tidak kelihatan ya yang dipastikan di mana. di Python. Oh, nge-lag ini kayaknya. Nge-lag aja. Tapi tadi ini Pak Nur Ikhwan tadi mintanya di Saya Canva pastekan AI ke sini. bahasa Python yang diminta. Beda beda Oh, kayaknya. bukan. Saya Bahasa cuma HTML, Pak. katakan, tolong buatkan saya aplikasi begini. Ya, kayaknya itu bukan bahasa Python kayaknya tadi itu. Saya lihat. Bukan bahasa Python. Oh, gitu. Iya, mungkin nanti tinggal ditambahkan di apa namanya perintahnya, buatkan dalam bahasa Python gitu. Biar nanti bahasa Oh, Python yang begitu ya. muncul. Iya. Coba saya. Oh, ternyata dia tidak bisa kalau saya dimasukkan ke bahasa Pythonnya, Pak. Dia cuma membaca HTML, CSS, dan JavaScript. Oh, berarti nggak boleh minta di situ berarti ya. Karena yang muncul bukan bahasa Python ya. Mm-mm. Iya. Kita itu yang bikin error karena bahasanya yang muncul bukan bahasa Python. Nggak connect ya, Pak ya. Iya, beda bahasa soalnya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak Iwan atas informasi yang disampaikan tadi. Mungkin nanti dicermati kembali seperti apa yang sudah didapatkan di dosen pertama terkait dengan bahasa Python yang harus digunakan dalam program Python itu, Bapak Ibu ya. Seperti itu.
eh baik Bapak Ibu, saya pikir kegiatan kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Ibnu Mansur Hamdani. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu atau anu lah, closing statement dulu Pak Ibnu. Silakan Oke, Pak. baik. Eh, Closing statementnya sederhana saja. Ya, jangan jangan stres belajar pemrograman, Bapak Ibu. Step by step nanti pasti bisa, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ibnu Mansur Hamdani. Baik Bapak Ibu, malam ini kita sudah kembali merefresh kegiatan perkuliahan 8 kali pertemuan sebelumnya terkait dengan dasar-dasar apalagi namanya bahasa Python ini. Tadi sudah disampaikan kembali oleh Pak Ibnu Mansur. Mudah-mudahan eh, informasi ini bisa memberikan penguatan-penguatan kembali kepada Bapak Ibu yang lagi nyusun proyek untuk tugas akhirnya. Sebelum kami tutup kegiatan perkuliahan praktisi mengajar ini, kami kembalikan ke Ibu Ketua Prodi, Ibu Dr. Siti Fitriani Saleh. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Ibnu Mansur untuk waktunya dan sharing ilmunya malam ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Insya Allah ini bisa jadi menginspirasi kita semua ini. Terutama keberaniannya. Saya salut sekali nih keberaniannya Pak Ibnu. Dari tadi saya cerita di grup juga dengan teman-teman. Bila ini Pak Ibnu berani nih dari pendidikan matematika masuk ke matematika murni. Biasanya matematika murni yang ke pendidikan matematika cari yang lebih ringan-ringan matematikanya. Terima kasih banyak Pak Ibnu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus Iya, Bu. berkolaborasi, bekerja sama. Amin. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, Oke, sekian baik. mungkin Pak Terima kasih. Musaini. Baik, terima kasih Pak Dr. Siti Fitriani Saleh. Terima kasih narasumber hebat kita, Bapak Ibnu Mansur Hamdani Med, dan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa atas atensinya pada malam hari ini. Eh, saya akhiri dengan ucapan bila kita fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.